Saudara, warga Aceh Tamiang berjuang membersihkan lumpur tebal pasca banjir bandang. Sementara itu, warga Bener Meriah harus berjalan kaki untuk mencari kebutuhan pokok karena masih ada akses jalan yang belum tersambung. Di tengah keterbatasan pasokan air bersih, warga Aceh Tamiang membersihkan sisa material banjir bandang yang menerjang wilayah mereka akhir November lalu. Pembersihan rumah dilakukan agar mereka dapat segera kembali ke rumah setelah mengungsi. Warga berharap pemerintah segera memulihkan pasokan air bersih agar proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan cepat. Belum ada pemerintah, belum ada membantukan untuk di rumah. Nah itu sampai sekarang. Nah itu aja yang kami pun butuh juga. Itu pun seperti air-air ya, ada lancar juga. Nah, dari relawan banyak air-air yang disuplai ke rumah-rumah warga. Sementara warga Bener Meriah Aceh terpaksa berjalan kaki belasan kilometer untuk bisa berbelanja kebutuhan pokok karena masih ada akses jalan belum tersambung. Bupati Bener Meriah, Tagor Abu Bakar mengatakan jalan yang sudah tersambung dari Lok Semawe Bener Meriah, sementara dari Biren ke Bener Meriah belum terhubung. Yang lain belum, seperti dari Biren ke Bener Meriah belum, masih ada beberapa jembatan lagi yang belum siap, jadi belum terhubung. Berapa jembatan yang belum terhubung ini, Pak? Ada 3 jembatan, Enang-Enang, kemudian Tengah Besi, dan Umah Besi. Jadi ini belum tersambung. Kondisi ini yang akhirnya membuat warga harus mau tidak mau harus berjalan kaki begitu ya, untuk menuju ke lokasi yang mereka inginkan. Betul. Jadi kalau mereka mulai jalur Banda Aceh ke Biren langsung ke Bener Meriah, ini harus beberapa tempat lagi berjalan kaki. Begitu. Gerak pemerintah harus lebih cepat lagi untuk membantu para korban bencana di Sumatera. Akses jalan, pasokan kebutuhan pokok hingga air bersih sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun hunian untuk warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang yang rumahnya hancur dan tidak bisa ditempati. Hunian ini akan dibangun melalui sejumlah kerjasama pemerintah dengan organisasi kemanusiaan. Sementara itu, saudara, untuk warga yang rumahnya masih bisa ditempati, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan rumah. Bisa kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Saudara, di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidupnya kembali. Hal ini terlihat dari bagaimana persiapan perayaan Natal yang dilakukan oleh korban bencana. Sama-sama berdoa biar jangan ada lagi bencana longsor di desa kita ini. Korban banjir bandang di Tapanuli Selatan harus menelan kenyataan pahit. Tahun ini tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia diterjang banjir bandang. Gereja Pantai Kosta Kudus Indonesia jadi salah satu gereja tempat warga Tapanuli Selatan merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Gereja akhirnya bisa digunakan setelah warga bersama TNI Polri membersihkan bangunan ini dari timbunan tanah dan juga lumpur. Ibadah itu harus begitu lengkap.
walau seadanya, walaupun sederhana, tanpa ada semuanya. Ya kalau memang betul-betul hati kita itu sungguh-sungguh mau memuji Tuhan, itu tidak akan berpengaruh dengan keadaan yang darurat itu. Oke. Artinya pohon Natal belum ada, yang biasanya kita kalau Natal itu ramai dekorasinya, sama sekali belum ada. Jadi untuk mendekorasi 1 hari ini nggak mungkin selesai. Jadi maka kita undur ke tanggal 24. Supaya ada 2 hari lagi kita mendekorasi gereja ini, walaupun juga tetap kembali kepada sederhana apa adanya. Di tengah duka, warga korban banjir dan longsor pun perlahan bangkit menata hidup. Ini juga yang terlihat dari korban banjir di Tapanuli Utara yang lebih awal menggelar perayaan Natal. Berharap diberi kekuatan dan tak ada lagi bencana. Jadi doa yang dipanjatkan saat perayaan Natal. Kami merasa sekarang ini sangat-sangat sedih. Kalian tengoklah kami Bu dengan Pak, badan kami memang berkurang, semangat kami juga berkurang. Kami berdua, biar jangan ada lagi semangat kami, biar bisa semangat yang dulu Bu, itu aja. Lebih dari 3 pekan pasca bencana, korban banjir bandang perlahan mulai bangkit. Dan Natal jadi momentum untuk menguatkan diri, kembali menata hidup dari keterpurukan bencana. Tim Liputan, Kompas TV.